menjadi sebuah kekuatan dan sekaligus juga akan menjadi sebuah fondasi bagi kita untuk kita boleh melangkah di dalam hikmat dan juga di dalam penyertaan Tuhan. Karena kita tahu seperti yang selalu Ibu Gembala bilang, mungkin kita doa terus sudah kita sampaikan kepada Tuhan, mungkin seruan dan juga permohonan sudah kita sampaikan kepada Tuhan, namun mungkin kita butuh hikmat daripada Tuhan, bagaimana kita boleh berjalan di dalam doa dan pengharapan kita, terlebih di dalam misi daripada gereja kita ke depannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan bernaung di dalam sebuah tema, yaitu berjalan di dalam hikmat Tuhan, yang terambil dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai umatnya, dengarlah sabda bunyi kebenaran firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengerti kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal dikategorikan sebagai kitab wejangan ataupun kitab hikmat yang syarat dengan bagaimana kita boleh bertindak secara praktis. Dan kitab Amsal ini dituliskan oleh Salomo itu sendiri, bagaimana dia boleh berjalan dan dia boleh memimpin rakyatnya yang begitu banyak, sehingga Salomo menyadari betul bagaimana dia harus membutuhkan hikmat, bahkan berjalan dengan hikmat di dalam memimpin rakyatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini di ayat ini dikatakan hikmat itu dikatakan berseru-seru di lorong-lorong. Kejarlah hikmat, perdengarkanlah suaranya. Sepertinya hikmat itu sesuatu yang sangat begitu penting. Bahkan digambarkan hikmat itu seperti orang yang hidup, yang selalu berseru-seru untuk dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga memang sangat sukar untuk ditentukan, sangat sukar untuk dimengerti bagaimana sebenarnya hikmat itu boleh bekerja di dalam kehidupan seseorang. Digambarkan di dalam Alkitab kita ini, hikmat itu berseru di lorong-lorong, hikmat itu berseru di jalan-jalan, seolah-olah pemazmur, bahkan di dalam kitab Amsal ini ataupun di dalam kitab yang dituliskan oleh Salomo ini, digambarkan hikmat itu seperti manusia yang sangat dibutuhkan oleh seseorang itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama halnya mungkin kita pernah mendengarkan sebuah puisi ataupun seorang pujangga yang menyampaikan lirik dengan bahasa puitisnya. Mungkin dia mengatakan pohon nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Pohon nyiur melambai-lambai, seolah-olah pohon itu melambai-lambai ataupun digambarkan seperti orang, padahal oleh karena angin yang bertiup. Tapi itulah gambaran yang dibuat oleh para pujangga puisi.
Hal yang sama juga digambarkan oleh di dalam kitab Amsal ini. Digambarkan hikmat itu seperti manusia, seperti orang yang sangat dibutuhkan kehadirannya. Jadi yang pertama yang ingin mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku adalah apa itu pengertian daripada hikmat. Yang terambil di dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, "Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kecerdasan, pengetahuan, dan hikmat sama enggak? Aku hikmat, tinggal bersama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kira-kira hikmat, kecerdasan, dan pengetahuan sama nggak itu? Nah, terus di mana hikmat, di mana kecerdasan, dan di mana pengetahuan untuk kita boleh berjalan di dalam hikmat itu sendiri? Pertama-tama kita harus membedakan antara pengetahuan dan hikmat. Di mana hikmat bukan pengetahuan, dan sebaliknya, pengetahuan bukan hikmat. Biarpun antara pengetahuan dan hikmat itu ada hubungan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, namun mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan, apakah kecerdasan itu hikmat? Dan apakah hikmat adalah kecerdasan? Jawabannya tentu bukan keduanya. Oleh karena itu, orang yang cerdas belum tentu berhikmat, atau orang yang bersekolah tinggi, yang sangat tinggi sekalipun, belum tentu juga memiliki yang namanya hikmat. Tetapi ada orang yang tidak memiliki pendidikan sama sekali, bahkan mungkin kategori zaman dulu hanya sekolah rakyat, tapi dia memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, maka banyak kita lihat di dalam sebuah rumah tangga, ya, sekolah memiliki tinggi yang sangat tinggi, menempuh pendidikan yang sana ini, S1 di sini, S1 di sana, S2 di sini, S2 di sana, dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak orang yang sangat sulit di dalam mengelola, di dalam keluarga, keuangan, lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang kita temukan, bahkan sangat banyak kita temukan di dalam sebuah rumah tangga yang tidak memiliki pendidikan, yang tidak pernah mengenyam yang namanya pendidikan baik S1, S2, tetapi di dalam mengelola keluarga, keuangan, dan lain sebagainya begitu sangat bijaksana orang itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa itulah yang dikatakan, namun antara kecerdasan, pengetahuan, dan juga pengertian, maka akan dinamakan itu adalah hikmat itu sendiri akan berdiri. Pendeta Stephen Tong, saya coba mengutip bukunya, dia mengatakan demikian. Ada yang berpengetahuan banyak sekali, tetapi banyak yang dia kerjakan dalam hidupnya tidak beres. Pengetahuan mereka tidak pernah memberikan dasar yang teguh dan arah yang benar untuk hidup. Sebaliknya, ada orang yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman belajar dan terlalu sedikit, tetapi mereka mempunyai suatu dasar yang penting dalam hati mereka, yaitu menuju dan memiliki yang namanya kebijaksanaan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi apa itu sebenarnya hikmat? Hikmat itu, ini pengertiannya. Hikmat adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat dan bertindak dengan cara atau tindakan yang terbaik yang didasarkan pada pengertian dan pengetahuan itu sendiri. Jadi saya coba ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki pengertian, ketika kita memiliki pengetahuan, maka di atas pengetahuan dan pengertian inilah hikmat berdiri di atasnya. Sekali lagi, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kecerdasan, tetapi di atas kecerdasan dan pengetahuan, disitulah hikmat berdiri. Demikian Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apa pengetahuan dan pengertian? Namun hikmat dibangun di atas pengetahuan dan pengertian. Mereka pengetahuan dan pengertian, bukan hikmat, namun hikmat berdiri di atas pengetahuan dan pengertian. Jadi mungkin dikatakan seperti ini,
Pengetahuan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan, tetapi hikmat mengajarkan kita bagaimana kita harus melakukannya. Pengetahuan memberitahukan kita orang yang salah itu harus ditegur, tetapi hikmat mengajarkan kita bagaimana cara untuk menegur orang itu. Saya coba mendapatkan di dalam Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Alkitab mengajarkan kepada kita, tegurlah yang salah. Jikalau itu memang salah, tegurlah dia. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi hikmat itu berjalan di dalam perintah itu sendiri, di dalam kecerdasan itu sendiri. Ketika perintah itu disampaikan oleh Alkitab, nah maka disitulah hikmat itu berdiri dengan cara bagaimana cara untuk menegur. Ketika dikatakan tadi, tegurlah yang salah, ya kita harus menegur. Tetapi hikmat berbicara bagaimana cara menegur orang itu sendiri. Itulah hikmat. Salah satu contoh yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, di Alkitab ada digambarkan demikian. Ketika membuat emas atau besi yang di dalam Alkitab, maka dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ya, jadi saat pembuatan emas contohnya ataupun perak dan lain sebagainya, itu bisa kita kerjakan atau mungkin itu bisa ditempa saat emasnya itu masih panas. Kalau emasnya itu sudah dingin, mungkin akan susah untuk kita bentuk atau bentuk koin, logam atau lambang salib dan lain sebagainya. Tetapi saat emas itu masih dalam api yang membara, sangat panas sekali, mungkin kita sangat takut untuk memegangnya. Bahkan kita harus memiliki alat yang satunya lagi untuk memegangnya. Tapi disitulah cara yang tepat membentuk bagaimana emas itu dengan sesuka hati daripada orangnya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita menegur seseorang tidak selalu harus dengan pukul rata. Ada banyak orang yang mengatakan demikian, kan itulah aku. Dalam prinsip hidup seperti itu, saya pikir kita tidak harus berjalan dengan keegoan kita masing-masing. Karena dalam perjalanan kehidupan ini, kita harus bisa melihat situasi yang ada. Tapi seringkali dengan berkata, prinsipnya aku kan demikian, aku kan orangnya demikian. Karena belum tentu seperti emas itu semua orang. Belum tentu dengan keras, ataupun belum tentu dengan kata-kata yang keras orang itu bisa berterima. Tidak semua, ada orang memang bisa menerima dengan demikian. Jangan-jangan menimbulkan sakit hati dengan kekerasan seperti itu. Tetapi Alkitab mengajarkan apa lagi di dalam pembentukan hidup manusia. Bagaimana kalau kita lihat seperti di dalam Alkitab itu ada sebuah penjunjungan, yaitu di dalam membuat periuk itu. Oke Bapak Ibu Saudaraku, kalau membuat periuk ataupun membuat dan lain sebagainya dari tanah liat itu, coba kita lihat. Tanah liat itu ataupun membuat periuk itu ataupun membuat sebuah hal yang menarik dan lain sebagainya yang menjadi sebuah aksesoris di dalam rumah itu, kira-kira tanah liat itu keras dulu atau lembut dulu untuk bisa dibentuk? Kalau kita membuat sebuah periuk dan lain sebagainya dari tanah liat, kalau tanahnya itu keras, kira-kira terbentuk nggak sebuah periuk? Enggak kan? Tapi harus lembek. Jadi memang begitu juga dalam pembentukan seseorang, hidup seseorang itu ada yang keras, ada yang lembut. Kalau kita kerasin semua seperti tanah liat, tidak akan terbentuk. Capek kitanya. Kita buat demikian, capek kitanya, tidak akan. Karena sulit. Tapi setelah dikasih air, ya, dibuat seperti adonan yang lain dan lain sebagainya, mungkin dia bisa akan terbentuk. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah hikmat itu berdiri di atas pengertian dan pengetahuan itu sendiri. Salah satu contoh lagi demikian, pengetahuan memberitahu bagi kita untuk mendidik anak, namun hikmat mengajarkan kita bagaimana cara untuk mendidik anak, ya. Pengetahuan itu, firman Tuhan itu mengajarkan kita, didiklah anakmu. Tetapi hikmat itu mengajarkan bagaimana cara mendidik anak itu. Nah, hal yang sama juga mungkin di dalam sebuah rumah tangga, ya. Seringkali ini saya dengarkan, ya, di dalam sebuah rumah tangga.
Ketika contohnya hanya mamanya yang ada menjaga anaknya, maka ketika anaknya itu melakukan sesuatu ataupun agak sedikit rewel, agak susah diatur, maka mamanya itu bilang, lihat ya, nanti kalau papa datang saya akan kasih tahu, ya, saya akan kasih tahu nanti sama papa. Ya. Makin anaknya makin rewel. Besoknya lagi giliran bapaknya yang jaga, mamanya yang pergi. Bapaknya bilang gini, lihat ya, nanti aku akan kasih tahu sama mamamu. Mana lagi nih? Ya, akhirnya anak ya nggak ada lagi yang pegang, ya. Oh iya ya, kalau bapak nggak ada, bapak yang kasih tahu. Kalau mama nggak ada, ya bapak yang kasih tahu. Bingung anak ya. Jadi begitulah, sulit, ya. Makanya dibilang dalam Alkitab kita ini, Alkitab itu memberikan sebuah pengajaran, pengetahuan, tapi sekali lagi ada hikmat yang harus kita berikan bagi anak, bagaimana cara mengajari anak itu sendiri. Jadi pengetahuan memberitahu kita, ya, usaha kita harus dikembangkan, tetapi hikmat memberitahu kita bagaimana cara mengembangkan usaha itu sendiri, ya. Pengertian ataupun dari dorongan orang lain mengatakan kembangkan usahamu, kembangkan ini, tetapi sekali lagi di atas dasar pengertian dan pengetahuan itu ada hikmat bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha itu sendiri. Pengetahuan mengajarkan kita harus hemat, tetapi hikmat mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berhemat. Jangan besar pasak daripada tiang loh, iya nggak sih? Memang pengetahuan Alkitab mengajarkan berhemat, tetapi hikmat itu mengajarkan ya bagaimana caranya berhemat. Ya kalau memang sesuatu yang tidak penting-penting, yang nggak usah mau dibeli juga, ya. Lihat, tiba-tiba buka handphone, Shopee, lancar ya. Sebenarnya nggak penting, ya, tapi oleh karena kita diserbu oleh handphone ini, Lazada dan lain sebagainya, wah, masuk semua, ya kan? Tanpa kita lihat, ya, mulai rekening sudah mulai teriak, ya, sebenarnya udah mulai teriak, ya, cuman karena keasikan, ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan mengajarkan kita untuk kita boleh menghargai orang lain, tetapi hikmat mengajarkan kita dan memberitahu kita bagaimana cara mengajarkan orang lain. Pengetahuan mengajarkan kita harus memberitakan Injil, tetapi hikmat mengajarkan kita bagaimana cara untuk memberitakan Injil itu sendiri. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya begitu sangat penting hikmat itu di dalam seluruh kehidupan orang percaya, baik di dalam penggembalaan, baik di dalam lingkungan, baik di dalam pekerjaan, baik dimanapun kita berada. Hikmat itu selalu berdiri di atas pengertian, pengetahuan dalam hidup manusia itu sendiri. Saya ambil suatu contoh lagi kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudaraku masih ingat cerita daripada bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat, dan berhadapan dengan orang-orang para pemuka-pemuka agama. Dan ketika para pemuka agama memperhadapkan kepada Yesus seorang perempuan yang sedang kedapatan berzina, maka para pemuka agama dan orang-orang di sekitar mengatakan bahwa menurut hukum Musa orang ini harus dilempari dengan batu. Ketika sudah kedapatan, maka disampaikan kepada Yesus supaya diadili. Dan para orang-orang itu mengatakan menurut hukum Musa orang ini harus dilempari dengan batu. Itu benar, karena memang Musa di dalam hukum Taurat menyampaikan demikian. Tetapi maksud daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan lain sebagainya itu sebenarnya ingin menjebak oleh Yesus sendiri. Pada waktu itu konteksnya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang-orang Yahudi dijajah oleh tentara Romawi, dan orang-orang jajahan itu tidak boleh mengambil kesimpulan ataupun mengambil sebuah keputusan untuk menghakimi seseorang. Ketika contohnya orang jajahan mengambil sebuah keputusan untuk menghukum seseorang, maka seseorang itu akan berhadapan kepada tentara Romawi itu sendiri. Nah di sini Yesus bingung. Yesus mulai berpikir bagaimana cara menghadapi orang ini. Kalau saya katakan lempari mereka dengan batu, berarti saya yang mengambil keputusan, maka saya harus berhadapan kepada tentara Romawi. Sementara hukum Taurat berkata benar, kalau orang yang kedapatan demikian
pengertian harus dilempari dengan batu. Lantas bagaimana cara Yesus menghadapi orang-orang seperti itu? Maka dengan hikmat yang diberikan oleh Yesus sendiri dan jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada orang itu dengan mengatakan demikian, hei, benar itu, apa yang dikatakan oleh Musa itu benar. Bahkan apapun yang diperintahkan oleh tentara Romawi itu benar. Tapi saya ingin mau menjawab kepada kalian semua. Kira-kira dengan jawaban ini tuntutan kalian, saya ingin mau sampaikan kepada kalian, kira-kira siapa kalian yang tidak berdosa? Maka kalianlah yang pertama sekali untuk melempari perempuan itu. Alhasil apa Bapak Ibu Saudaraku? Alhasilnya semua orang pergi meninggalkan perempuan itu dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak berani. Artinya kalau Yesus mengiyakan dilempari dengan batu, maka dia tidak ada kasih. Kalau Yesus mengambil keputusan dengan memberontak kepada Roma, maka Yesus juga berhadapan dengan orang-orang tentara Roma. Jadi butuh hikmat bagaimana untuk boleh menghadapi para orang-orang di sekitar oleh Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, salah satu lagi contoh ketika Yesus berhadapan juga dengan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan mengatakan bahwa pada waktu itu tentara-tentara Romawi itu membuat sebuah peraturan, yaitu memberikan sebuah pajak kepada pemerintahan Roma. Ya, mereka harus dikenakan oleh pajak. Sementara orang Yahudi tidak mau memberikan pajak kepada tentara Romawi, mereka orang-orang Yahudi hanya mau memberi pajak kepada bait suci itu sendiri. Nah, bagaimana menghadapi ini dilakukan oleh Yesus? Yesus mengatakan demikian, adakah koin di tanganmu? Dan Yesus mengambil sebuah koin. Gambar di koin ini apa? Ada kaisar. Dan Yesus mengatakan, apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada kaisar. Apa yang menjadi hak daripada bait suci, berikan kepada bait suci. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan yang kita miliki, bahkan pengertian yang kita miliki, semuanya itu baik adanya. Namun saat kita boleh berjalan di dalamnya, maka dibutuhkan hikmat yang boleh dapat kita boleh melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat itu sangat penting untuk kita boleh berjalan di dalam terangnya Tuhan. Sehingga kita tidak hanya sekedar melangkah di dalam sebuah langkah yang tidak mempunyai sebuah tujuan dan arah, namun di dalam langkah yang kita ambil ini ada sebuah langkah yang boleh dapat kita hasilkan dan didasari oleh pengertian, pengetahuan, dan kita berjalan di dalam hikmat marifat yang daripada Allah itu sendiri. Dan poin yang kedua yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku adalah pentingnya hikmat. Ya, pentingnya hikmat yang terambil dari Amsal 8 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Dan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-16 di sini katakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak itu sendiri. Jadi betapa sangat berharganya. Jadi hikmat itu digambarkan seperti emas, bahkan melampaui daripada harga daripada perak, emas, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh orang itu sendiri. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang mungkin memiliki harta, atau mungkin banyak yang mungkin sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk dia nikmati di dalam hidup ini. Tapi karena dia tidak bisa mengelola, karena dia tidak bisa mengelola dengan baik berkat yang Tuhan beri dalam hidupnya, maka ludes tanpa ada yang tersisa. Ya, maka disitulah perlunya ada hikmat. Artinya di dalam Alkitab dikatakan sekerat roti pun itu sangat baik adanya jikalau memang didasari oleh firman ataupun didasari oleh hikmat itu sendiri. Sedikit pun berkat yang Tuhan mungkin kita peroleh di dalam hidup ini, ya, tapi dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, kita boleh dapat mengelolanya. Maka itu akan jauh lebih baik ketimbang berkat yang mungkin berlimpah tanpa ada sebuah cara di dalam mengelola keuangan ataupun di dalam mengelola segala sesuatunya dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengawali, dalam menjalani di tahun yang baru ini, kiranya sekali lagi berjalan di dalam hikmat Tuhan. Semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan. Kiranya ada sesuatu yang baru yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita melalui pengertian pengetahuan itu, dan kita berjalan di dalam hikmat itu sendiri. Dan
Kisah daripada Raja Salomo mengingatkan kita betapa berharga dan betapa pentingnya hikmat itu dimiliki oleh seseorang. Raja Salomo memimpin rakyat yang begitu banyak. Bapak Ibu mungkin masih mengingat kisah daripada perjalanan ketika ada dua perempuan yang memperebutkan bayinya. Ya, ada dua perempuan yang memperebutkan bayinya. Dan ketika Salomo mendapatkan mimpi ataupun mendapatkan sebuah yang ada di dalam hatinya untuk dia, apa yang akan Tuhan kasih kepada Raja Salomo, maka Raja Salomo tidak lagi meminta apa yang ada di dalam dunia ini, namun dia menyadari betapa pentingnya hikmat. Maka Raja Salomo pada waktu itu meminta hikmat kepada Tuhan bagaimana memimpin daripada rakyatnya itu sendiri. Dan terbukti ketika Salomo memimpin rakyatnya, ada kejadian, yaitu ada dua perempuan pada waktu itu yang saling berebutan untuk memperoleh dan untuk mengatakan, ini anakku, oh ini anakku, oh ini anakku, ini bukan anakmu, ini anakku. Tetapi disitulah Raja Salomo berhikmat dengan mengatakan kepada prajuritnya, ambil pedang itu, aku akan membelah dua bayi itu. Ketika Raja Salomo ingin membelah dua bayi itu, maka bayi ataupun orang tua yang memang dialah ibu kandungnya, tidak mungkin ibu kandung tega untuk membunuh anaknya sendiri. Maka dengan sadar dia mengatakan, Tuanku, Rajaku, tidak usah belah anak itu, biarkan saja, berikan saja kepada ibu yang satunya. Sementara ibu yang tidak memiliki ibu kandungnya itu, dia mengatakan, tidak apa-apa Tuan, belah saja anak itu. Dan dari situ Raja Salomo mengambil sebuah keputusan, dan dia melihat, menimbang bahwa memang orang tua yang tidak membiarkan anaknya mati, bahwa itulah ibu kandung. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan yang akan kita song-song nantinya di tahun 2025 ini, sekali lagi betapa pentingnya hikmat itu untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melangkah berjalan, ada sesuatu yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita, untuk kita tidak salah sembarangan dalam melangkah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dan poin yang ketiga yang boleh saya bagikan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa berhikmat. Caranya yaitu diambil dari Amsal 15 ayat yang ke-33. Di sini dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului daripada kehormatan itu sendiri. Jadi kita memiliki pengertian, kita memiliki pengetahuan, dan kita akan berjalan di dalamnya melalui hikmat itu. Namun bagaimana kita untuk memperoleh hikmat itu? Karena hikmat itu dan pengertian itu Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab itu. Tapi caranya bagaimana seseorang untuk berhikmat? Amsal mengajarkan kita, Salomo mengajarkan kita dengan cara takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan belas kasihannya bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dengan rasa takut akan Tuhan akan membawa kita kepada sebuah pengertian dan pemahaman, dan berjalan di dalam hikmat yang Tuhan beri bagi setiap kita. Maka kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan. Kesimpulannya demikian Bapak Ibu Saudaraku. Takut akan Tuhan bukan takut dari jenis yang menakutkan, mengerikan, dan menyeramkan, seperti takut setan yang digambarkan banyak orang. Takut akan Tuhan mengacu kepada suatu rasa hormat yang mengagumi Allah Bapa kita, sedemikian rupa mengasihi kita, yang kita tidak mau melakukan sesuatu apapun yang melukai dan menyakiti perasaannya. Itulah takut yang menyebabkan kita mencegah kejahatan masuk dalam hidup kita dan menyingkirkannya, dan melahirkan kebenaran Allah di dalam setiap pribadi kita.